Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Safa Zahra Nabila dengan NIM 112210268 dari kelas MA 22A2 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang pajak bumi dan bangunan atau sering disingkat PBB, mulai dari pengertian, dasar hukum, subjek objek, sampai ke cara perhitungannya. Yuk kita mulai! Nah, yang pertama, apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Jadi, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah atau bangunan. Pajak ini itu bersifat kebendaan, artinya dasar pengenaannya itu adalah objeknya, tanah dan bangunannya, bukan siapa pemiliknya. Jadi, meskipun pemiliknya itu berbeda-beda, selama objeknya masih sama, itu nilai pajaknya akan dihitung berdasarkan nilai dan karakteristik dari objek tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Nah, ada beberapa undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, lalu ada perubahan nih melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nah, ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, intinya di undang-undang ini tuh untuk sektor perkotaan dan pedesaan itu udah mulai diatur oleh pemerintah daerah. Jadi, kita jangan heran kalau misalnya pengelolaan dan cara pembayarannya tiap daerah itu berbeda. Lanjut, di sini ada subjek dan objek dari PBB. Nah, apa sih subjek itu? Jadi, subjek adalah orang atau badan yang memiliki atau memanfaatkan tanah atau bangunan. Nah, contohnya itu kayak pemilik rumah, penyewa ruko, terus perusahaan yang memiliki perkantoran, dan lain-lain. Yang kedua, apa sih objek itu? Jadi, objek adalah tanah atau bangunan itu sendiri. Contohnya kayak rumah, ruko, lahan kosong, dan lain-lainnya. Tapi, nggak semua bangunan di dunia ini tuh kena pajak bumi dan bangunan. Nah, ada beberapa bangunan yang tidak kena pajak, contohnya kayak tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, dan lain-lain. Yang kedua, lembaga pendidikan dan sosial kayak sekolah, pesantren, panti asuhan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada hutan lindung. Nah, yang keempat itu seperti aset atau bangunan milik negara. Nah, alasan kenapa bangunan-bangunan ini tuh tidak kena PBB karena bangunan ini dipergunakan untuk kepentingan umum dan sosial dan tidak ada unsur komersilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian inti, yaitu komponen dalam perhitungan PBB. Yang pertama ada NJOP, nilai jual objek pajak, yaitu harga pasar yang wajar dari bangunan atau tanah di wilayah tertentu. Yang kedua, NJOP TKP, itu batas nilai yang tidak dikenakan pajak. Itu tuh besarnya biasanya berbeda-beda tergantung wilayahnya atau daerahnya. Nah, yang ketiga, NJKP, nilai jual kena pajak. Nah, untuk menghitung NJKP, kita harus menggunakan rumus NJKP sama dengan 40% dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Nah, yang keempat ada tarif PBB. Nah, tarif PBB ini sudah ditetapkan sebesar 0,5%. Jadi intinya kita harus mengurangi NJOP dan NJOP TKP, lalu dikalikan 40% dan hasilnya dikalikan 0,5% untuk mengetahui berapa besarnya pajak bumi dan bangunan kita. Nah, di sini ada contoh soal, mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi, Pak Andi ini memiliki tanah sebesar 150 meter persegi dengan NJOP-nya 1 juta rupiah per meter. Selanjutnya, untuk bangunannya seluas 100 meter persegi dengan NJOP-nya 1 juta rupiah per meter. Nah, NJOP TKP di daerah Pak Andi ini adalah 12 juta. Jadi, berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Andi? Nah, yang pertama ini kita harus mencari total NJOP-nya dulu. Dengan yang pertama ada tanah. Kita harus hitung tanahnya dulu. 150 meter dikali 1 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Nah, yang kedua ada bangunan. Tadi luas bangunan 100 meter persegi dikali NJOP 1 juta rupiah sama dengan 100 juta. Nah, itu ditambah. Jadi 150 juta ditambah 100 juta menghasilkan total NJOP 250 juta. Selanjutnya, kita kurangi oleh NJOP TKP. Jadi, 250 juta itu dikurang oleh 12 juta, menghasilkan 238 juta. Nah, selanjutnya kita harus hitung NJKP-nya dengan rumus yang sebelumnya tadi.
Jadi 40% dikali 238 juta menghasilkan 95.200.000. Selanjutnya kita hitung tarif PBB. Jadi 0,5% dikali 95.200.000 menghasilkan 476.000. Nah, kesimpulannya Pak Andi ini harus membayarkan PBB sebesar 476.000. Cara pembayaran PBB. Jadi sekarang pembayaran PBB itu udah mudah banget. Ada 2 cara yang bisa kita lakuin. Yang pertama, offline. Nah, kalau offline ini kita tinggal datang ke kantor pos atau bank yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Contohnya kayak BNI, BRI, Mandiri, atau bank daerah. Nah, yang kedua ada online. Kalau online ini kita bisa menggunakan website pemerintah daerah ESPPT, atau bahkan kita juga bisa menggunakan aplikasi seperti Bukalapak, Shopee, GoPay, dan lain-lain. Waktu dan sanksi dalam pembayaran PBB. Jadi PBB itu dibayarkan 1 kali dalam setahun, dan untuk tanggal jatuh temponya itu disesuaikan oleh masing-masing daerah. Nah, kalau kita terlambat membayar PBB, kita bisa dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan keterlambatan. Nah, maksimal itu 24 bulan. Jadi, kalau kita ingin bayar PBB, diusahakan harus tepat waktu, biar tidak kena beban tambahan dan sanksi administratif lainnya. Dan manfaat dari pajak bumi dan bangunan. Mungkin dari kalian banyak yang belum sadar kalau misalnya pajak bumi dan bangunan itu sangat bermanfaat banget bagi daerah kita. Nah, uang yang dikumpulkan dari pajak bumi dan bangunan itu digunakan untuk membangun infrastruktur daerah seperti pembangunan jalan, perbaikan sekolah, meningkatkan layanan kesehatan, serta membangun fasilitas-fasilitas umum lainnya. Nah, dengan kita rutin bayar pajak bumi dan bangunan, sama aja kita mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Jadi kesimpulannya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dengan kita memahami apa itu PBB, bagaimana cara perhitungannya, bagaimana cara pembayarannya, bisa membuat kita semakin sadar pajak dan bertanggung jawab. Nah, semoga penjelasan tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.